Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ini sekarang ngaji tematik. Tema sama tik. Jadi tematik. Enggak tahu, mungkin biasa nih libur kemudian ngaji kitab juga berat ya. Jadi ngaji tematik sing ringan-ringan saelah. Piye ngono maksudnya kan. Penyegaran ini kan. Sing susah disuruh kayak penyegaran ya. Penyegaran di kono es tapi. Ada sebuah hadis. Hadis ini sebenarnya isine ku ndonga, isine ku doa. Tapi doa ini kaitannya kebahagiaan dewek nang donya dan kebahagiaan kita di akhirat, yaitu sebuah doa yang Rasulullah alaihi salatu wassalam selalu berdoa dengannya. Dan ini saya berharap kita harus apal. Kalau guru ngapal engko bareng ngaji tak tes apal apa ora, yaitu Abu Hurairah nuturkan, katanya Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa berdoa dengan doa ini. Itu kalau kita mau pakai kaidah fikih kana, itu kan kana ono kana Rasulullah yaqulu, itu kana itu di kaidahi iku yufidu istimror, terus menerus sampai datang dalil yang menyatakan kana itu enggak terus menerus. Tapi selama diitlakan lafadz kana iku kaidahi berfaedah terus menerus. Nah, Abu Hurairah iki nggunakno lafadz kana. Lafadz kana berarti artine selalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma ya Allah. Allahumma iku asline ya Allahu. Terus dijadikan biar lebih ringkes ngono ya. Jadi Allahumma, ma pada terakhir itu gantine ya. Aslinya ya Allahu. Ya diganti, mari diganti ma terakhir. Jadi Allahumma, Allahumma. Ma yang terakhir itu adalah gantian dari ya yang awal yang dibuang. Jadi ini apa? Allah, Allahumma. Allahumma artinya ya Allah. Anda memanggil Allah itu pakai uluhiyah Allah. Karena manggil Allah pakai rububiyah, kayak ya Robbi. Iku Anda manggil Allah pakai rububiyah Allah. Tapi ini Anda manggil Allah itu pakai apa? Uluhiyah Allah. Maksudnya ya Allah secara nggak langsung ketika Anda nyebut ya Allah, berarti maksudnya ya Allah, Engkau itu adalah zat yang wajib diibadahi. Engkau itu adalah zat yang ditaati. Engkau itu adalah zat yang ditakuti. Begitu Pak.
Jenengan kalau ndonga apa wae, kalau sudah memakai lafadz ya Allah, itu berarti ngandung tentang uluhiyah Allah. Seakan-akan jenengan itu mengekrorkan, meyakini sak temene Allah itu apa? Zat sing patut disembah. Nggih, paham nggih? Ngomong ya Allah marang dukun ya iku keliru, Pak. Oh ya Allah kok jenenge dukun niku. Disebul karo dukung loro kabeh ya Allah itu salah. Sejatinya kalau Anda itu manggil ya Allah itu berarti harus ngesahkan Allah dalam semua peribadatan itu hanya milik Allah semata. Sak jam mari mboporai. Kalau dirincing ini orang mari. Iki ngaji nyantai, Pak. Ngaji nyantai aja, ngaji santai. Ya Gusti iku karepe wong Jawa iku ya manggil nang Allah. Cuma kata Gusti itu kan kata sing mustarok. Mustarok itu iso dipakai sakliyane Allah dan iso dipakai neng Allah. Kayak Gusti Pangeran, Diponegoro, Gusti apa Andi Sustiato. Nah, kalau kata Gusti iku kata sing iso dipakai kanggone Allah dan kanggone selain Allah ya apike ora saking nggawa Gusti. Nah, Gusti itu kan istilahnya wong Jawa. Tradisi Buddha biyen, Hindu biyen yang itu diberikan kepada sang raja atau pangeran raja. Nah, itu ora pas dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala. Gunakan aja apa-apa yang sudah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, nggak perlu pakai apa? Gusti Allah. Ora perlu. Kecuali kalau Anda artikan Gusti artinya apa? Tuan ya. Ya Sayyidi gitu kan. Kata Sayyidi pun juga kata yang tidak sepantasnya lah dipakai. Taib ya. Allahumma ya Allah. Aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku. Kenapa? Ini menunjukkan ikhwan ngapii agamane dhewek iku ora iso kecuali Allah. Iki menunjukkan lemai hamba. Hamba iku lemah, ora iso apa-apa. Ngapii agamane dhewe wae ora iso. Iku sik njaluk pertolongane Allah. Iku menunjukkan bahwasanya menungso iku lemah. Wa khuliqal insanu dhaifa. Menungso iku diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Taib ya. Jadi ini penting. Yang iso ngrubah agamane dhewek atau agamane menungso enggak ada lain kecuali sapa? Allah. Maka ini penekanan, Pak. Penekanan sebuah keyakinan sing iso ngapii dhewek, agamane dhewek, kuwabe itu hanya Allah semata. Maka sandarkanlah ke Allah. Dan dia adalah sebaik-baik penyandaran. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita itu adalah Allah, dan cukup Allah adalah sebaik-baik penolong dan penyandaran. Ini penting, ojo dilalekno Allah. Ya, dalam urusan apapun nyandarkanlah ke Allah. Taib. Kemudian yang kedua, Allahumma aslih li dini. Kenapa sih agama itu kok harus diperbaiki? Dan kita memanjatkan kepada Allah alladzi huwa ismatu amri. Lihat itu, Pak. Agama iku sing iso jaga
amri perkaraku. Aku nerangno iki panjang saiti. Ini lafate Nabi, Pak. Nabi iku jelasno agama iku ismatu amri. Ismati apa? Penjaga perkaraku. Amri iku bentuke perkaraku. Iku di kaidah usul fikih iku umum. Semua perkaraku. Apa wae? Berarti awakmu iso pingin selamat dari fitnah, iso bahagia, iso apa wae, Pak. Iku harus agama. Sing iso ngrubah iku agama. Dhewe iki pek gujekan apa kalau bukan gujekan agama. Maka agama ikulah yang pegangane semua perkaraku. Perkaraku itu semua perkaraku, Pak. Bahagiaku, sengsaraku, akhiratku, ya iku pegangane mek siji, yaitu agama. Kok ada orang ngomong agama iku nggarai apa? Nggarai apa? Nggarai negara kacau, omane? Agama iku nggarai nggak bisa maju, nggarai kisruh. Iku salah banget. Salah banget. Ojo dielek-elekno agama iku. Agama itu adalah pegangane semua perkaraku. Anda pingin aman, pegangane agama. Anda pingin sukses, pegangane agama. Semua amri, Pak. Amriku umum. Apa wae awakmu pingin sukses, negara iki pingin apa? Pingin apik, pingin bahagia, sejahtera, tentram semuanya itu pegangannya harus agama. Dong ora, penting banget dipahami. Makanya kalau pegangan dhewe iku pegangan urusan dhewe, perkara pegangane keamanan dhewe, pegangane supaya kita tidak tergelincir, pegangane kita supaya kita tidak salah, pegangane kita semua supaya kita itu bahagia, pegangane agama. Berarti ora bakal iso terwujud agama iku kecuali karo belajar. Maka belajar itu salah satu bentuk perwujudan kebaikan urusanmu. Kebaikan urusanmu. Jadi kalau memang kayak di desa, Pak, nang desa itu harus ditegakkan pengajian. Soalnya itu pegangane apa jenenge keamanane desa, kelestariane desa, kesejahteraane desa. Iku karo agama. Nabi carane ndelek agama harus ngaji. Keluarga juga begitu. Pegangane, Pak, keluargane dhewek iso bahagia apa ora iso bahagia, iso tentrem atau ora tentrem, harus karo agama yang mengatur iku agama. Sing iso nggarai sejahtera bahagia iku ya agama. Itu penting itu. Penting. Makanya di dalam permintaan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menomor satukan sagurunge donya, sagurunge perbaikan duit dalam donya itu nomor siji itu agama. Kalau agama ini rusak, semua akan rusak. Gak usah jauh-jauh, Pak, pribadi kita. Kalau pegangannya agama dhewe iku mau rusak, terus pek lapo maneh pasti rusak awakmu. Pasti rusak, Pak. Kalau pegangan itu agama pasti rusak. Pekerja apa maneh kalau pegangane ora agama rusak. Pegawai, Pak, kalau pegangan itu agama rusak. Ya kan? Ya, satpam kalau pegangan itu agama rusak. Suami kalau pegangan itu agama rusak. Istri, Pak, kalau pegangan itu agama rusak. Makanya apa wae kalau pegangan itu agama pasti rusak.
Jelas. Poin kedua, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, itu memohon kepada Allah perbaikan agamanya. Rasulullah, Pak. Apa mana? Apa mana awak dewe? Apa mana awak dewe? Nabi iku sampai njaluk koyok ngono dua kemungkinan, Pak. Kemungkinan yang nomor pertama, memberitahukan kepada hambanya perbaikan hamba, perbaikan agama itu gak melihat siapapun Anda. Walaupun Anda ku wong soleh, walaupun awakmu ku wong wis luar biasa, gak lihat Anda itu sopo, tetap Anda butuh memohon kepada Allah perbaikan. Pelajaran yang kedua adalah Rasul tuh pengen ngajari umatih. Aku lho sing koyo ngene wae iku njaluk perbaikan kepada Allah agama nih. Apa maneh awakmu iku harusnya luwe nyereng memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perbaikan apa? Perbaikan agama. Wes itu direnungkan, Pak. Jadi barakallahu fik, jadi kesimpulannya piye? Kesimpulannya piye saiki? Pegangane wong muslim, pegangane menungso, Pak. Iku harus pegangane apa? Agama, Pak. Kate gak pegangan agama rusak kabeh dunya iki, Pak. Rusak kabeh. Pemimpin, Pak, kalau pegangannya ke agama piye tadi ini? Rusak. Bos-bos yang duit akeh lho, Pak. Kalau gak pegangannya agama rusak, wedoan ngombe wah wis rusak kabeh. Harus pegangannya agama. Wis, berarti harus ngaji, harus belajar. Ojo kok jadi kita jadi wong hewa. Harus ngaji. Hatta Anda presiden, hatta Anda kepala desa, hatta Anda siapa harus ngaji. Peganganmu itu harus agama, apalagi kamu sudah jadi pejabat, tambah harus pegangannya agama tambah kuat, godaannya tambah akeh, fitane tambah akeh. Apalagi awakmu sugih tambah gede harus pegangannya agama. Soalnya wong sugih itu biasanya apa? Akeh cobaane sapa? Wedok. Ya kate cobaane wedok dikawin maneh gak apa-apa, tapi masalahnya ora dikawin itu lebih masalahnya. Digawe seneng. Nah, kalau gak pegangannya agama rusak. Wis ya, paham iki? Baik, singkat insyaallah ya, singkat iku wis penting. Terusnya doa yang kedua yang Rasulullah panjatkan, Allahumma ya Allah wa aslih li dunyaya, dan perbaikilah untukku duniaku. Kenapa duniaku kok harus diapii ya Allah? Ya Allah apii duniaku ya Allah. Ya Allah perbaiki duniaku ya Allah. Allati fiha ma'ashi, yang di dunia itu tempat uripku. Wis. Nah, saiki apa maksudnya Rasulullah? Ya Allah, api ono duniaku ya Allah. Ya Allah perbaikilah duniaku ya Allah. Kenapa dunia kok butuh diperbaiki? Karena kita itu hidup di dunia. Butuh dunia enggak kita? Nah, para ulama menjelaskan perbaikan dunia itu Pak me ono loro. Siji qanaah. Ngerti qanaah? Merasa cukup, neriman Pak qanaah iku Pak. Qanaah iki modal utama iso ngapii dunia kita Pak. Kalau tidak ada modal qanaah nggak bakal apik duniamu yuk. Soalnya saya kurang terus. Mana iso aslih li dunia ya. Yang kedua Pak, perbaikan duniaku itu adalah
dengan rezeki yang halal yang menjadikan membantu untuk tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna aslih li dunyaya. Jadi Anda dikasih rezeki sak piro wae, gak ada masalah. Yang penting rezeki kamu itu halal dan membuat kamu itu lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku maknane wa aslih li dunyaya. Ya Allah, api ono duniaku ya Allah. Ora kok maksudnya ngene. Ya Allah, aku pengen sugih ya Allah. Ya. Oleh orang ngono Boleh ya? Boleh Pak ya? Yakin kan? Ndonga ngono ku tercela Pak. Aja njaluk sugih. Oleh awakmu njaluk sugih, tapi aja berhenti nak kene. Njaluk sugih tapi duitmu itu mau. Nah, kanggo taat. Ojo engko kalau awakmu njaluk sugih kok ilang dalane, Pak. Di sini boleh Anda meminta dunia kepada Allah, boleh. Boleh Anda meminta kepada Allah dunia, boleh. Tapi syaratnya dunia iku mau iso apa? Iso membantu Anda untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu Pak dinomorlorokan oleh Rasulullah, Pak. Orang kok nomor siji. Kenapa? Karena seseorang tanpa dunia pun kalau agamanya apik iso tetap apik. Sementing modal agama nih. Walaupun dia nggak dikasih dunia oleh Allah, itu iso apik, Pak. Soalnya cekelane agamanya apik. Delon para sahabat Nabi. Nabi dan para sahabat lu punya apa? Baju Pak iso dihitung. Duit iso dihitung, makan iso dihitung, rumah iso dihitung. Saking eleke rumahnya Pak, berapa rumah mereka. Apakah mereka jatuh pada kekufuran dan kemaksiatan? Ora. Soalnya pegangannya apik. Pegangan apa? Agamanya iku apik. Makanya dunia itu di nomor duakan oleh Rasulullah di dalam meminta kepada Allah. Itu pun penafsirannya bukan dunia melulu, tapi itu qanaah. Yang kedua apa? Rezeki yang halal. Sempenting halal sing iso membuatmu luwih taat kepada Allah, yang bisa membuat kamu itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu insyaallah. Lihat bahasanya Pak. Ya Allah, api ono rezekiku ya Allah, api ono duniaku ya Allah. Allati hiya ma'ashi. Yang di dunia itu tempat aku urip. Aku di dunia itu butuh urip. Nabi uripe ya butuh Coba lihat Pak. Rasul membahasakan dengan bahasa, ya Allah, api ono duniaku ya Allah. Sebab aku di dunia itu mek butuh urip. Berarti tempatku uripku di dunia. Nabi caranya aku urip, berarti aku butuh mangan dan butuh ngombe. Sebatas hanya itu tok ya. Wes sebatas itu. Sepenting iso urip, iso ibadah kepada Allah itu sebuah ketenangan. Nah, jadi barakallahu fik, ini menunjukkan bahwasanya konco-konco semuanya, ayo kita itu belajar qanaah lah, nerimo pemberiane Allah. Nerimo iku jenenge perbaikan dunia dhewe itu dengan qanaah. Soale dikei sak pira wae kate gak qanaah ya ora api-api. Ora qanaah. Awakmu dikei mobil 10, rumah 10, tanah sak hektar-hektar, sing kate gak qanaah ya sing kurang wae. Berarti belum ada perbaikan. Tapi kalau awakmu duwe sepeda motor otok-otok regane pira? Sak juta ngono Pak ya. Terus mangan iso mangan, sementing ono kerupuk karo sego. Kalau gono sego wae itu awakmu qanaah lah, seger ta awakmu. Iku jenenge perbaikan uripmu. Sementing iso mangan.
Dunia kan tempat aku urip kan. Ngono tok wae lho, Pak. Berarti kalau aku wis urip ya wis mari urusane kan gitu. Allati hiya ma'ashi. Masya Allah. Jadi kesimpulannya perbaikan dunia tadi dengan cara apa? Siji qanaah. Loro apa? Rezeki yang haram, rezeki yang halal yang bisa menambah ketaatan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada gelas ya? Tuh Pak, kenapa? Sampai di tafsirnya Al-Quran itu Pak, ketika Allah menyebutkan man amila sholihan min dzakarin aw untha wallahu mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Katanya Allah, man amila sholihan, barang siapa yang beramal amal soleh, min dzakarin aw untha, dari laki-laki atau perempuan, falanuhyiyannahu, maka kami Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang bagus. Ahlu tafsir mengatakan apa sih kehidupan yang bagus itu? Qanaah. Qanaah itu neriman Pak. Neriman itu Masya Allah, hatiku tentrem, rahatul bal, pikiranmu lu nyantai. Kata neriman. Wong neriman itu ya Allah enak banget Pak. Enak banget wong neriman itu. Sengoran neriman itu kacau pikiran itu Pak. Neriman Pak. Kenapa sih perempuan nggak mau dipoligami? Nggak neriman. Iya. Coba kalau dipoligami terus jatahnya kan berkurang Pak ya. Alhamdulillah seminggu pisan. Neriman lah enak Pak. Iya toh, neriman. Masalahnya gak nerimo, nggak neriman. Wong neriman iku ya Masya Allah enak pol wis iki. Adem Pak. Sing gelem neriman. Nerimo yo. Saiki musim-musim paceklik ya. Pandemi dibelanjani ibu-ibu dibelanjani berapa Ibu? 50.000 ngamuk atau ngamuk? Neriman kan? Wah, alhamdulillah seono 50.000 ya. Neriman lah enak. Sing ora neriman lho, Pak. Biasane wedake sing lega luarang ya gono duit ya. Gak usah wedaan. Lah ora ono kok piye? Ya ora seke wedaan. Sing biasane bengesan ya dheweke sombong ngono dheweke sombong ngono, Pak. Tapi ora ono larang tergone. Gawe nrimo aja selesai. Ono ya digawe, gono ya ora saka digawe. Kan nyaman nrimo. Ati nrimo ku enak, Pak. Sing masalah iku ora nrimo. Makanya katanya Allah, wong nriman itu apa? Hayatan thayyibah, urip luwih enak. Iku sing sabda iku Rasulullah. Allah sing ngomong itu. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan kasih dia penghidupan yang enak, yang baik, yang nyaman. Itu qanaah berarti sumber. Kalau Anda itu pengin rahatul bal, pikiranmu nyantai, pikiranmu enak nyantai, neriman. Neriman apa wae? Teko ya alhamdulillah, bojo teko ya alhamdulillah, bojo gak teko ya alhamdulillah, neriman wae. Lah nyaman urip. Tapi kalau wah gak teko ngamuk walah ya wis urusanmu. Taib ya, Masya Allah. Bahkan Syekh bin Baz rahmatullah alaih
ketika menafsirkan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami dunia yang bagus. Mana dunia yang bagus? Oh jadi bapak duit akeh tutu. Penafsiran tekan diku. Iku dunia, makanya kenapa kok dikatakan dunia hasanah? Orang kok Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami di dunia itu. Bahasa enggak Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepada kami di dunia kebaikan. Kan lafate. Orang kok ya Allah berikanlah kami di dunia uang, enggak ngono lafate kok. Lafate kurang ngono, Pak. Lafate kok ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia. Kan lafate ayat. Ngono lafate hadis. Berarti apa kebaikan di dunia itu apa sih, Pak? Qanaah. Senomor loro iso istiqomah. Senomor telu iso taat. Nomor papat dikasih taufik oleh Allah iso menjalankan ketaatan, Pak. Iku jenenge apa? Kebaikan di kok iso diterjemahkan dunia melulu tuh kondi. Bahkan ada yang mengatakan dunia boleh Pak dimasukkan di sini, tapi dunia sing halal, dunia sing iso nenangno uripmu, dunia sing iso mendekatkan dirimu ke Allah. Iku jenenge kebaikan di dunia, Pak. Orang mungkin Pak duit, Pak dunia melulu, Pak. Itu dikatakan kebaikan di dunia, padahal dunia itu fitnah kanggo fitnah fitnah kanggo Anda. Padahal dunia itu apa? Iso menjauhkan diri kamu dari Allah. Itu dikatakan baik. Ya Allah, bahasane Quran Pak baik, Pak. Yang namanya baik itu apa? Sing iso mendekatkan dirimu kepada Allah, sing iso tidak melalaikan diri kamu dari Allah. Iku maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ora kok di ya Allah api apa? Ya Allah aku nang dunia ya Allah kena duit akeh ya Allah. Iku ora ono ngono tafsirane sapa iku? Jelas ya? Paham berarti? Jadi sekarang kita paham Pak ya, doa Allahumma aslih li dunia ya Allah api ono duniaku ya Allah. Kenapa sih kok Rasul meminta ngapi dunia? Dunia itu tempat uripku ya Allah. Bicaranya aku iso uripku panjang, iso beribadah kepada Engkau, iso iku api ono ya, perbaiki duniaku ya Allah. Dan iso ngapi duniaku iku mau dengan cara apa? Dua tadi nggih. Qanaah karo apa? Rezeki sing halal sing iso membawa dia menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak, iki loro iki, Pak, terkandung pada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil lah. Permasalahannya Rabbana atina fid dunya hasanatan iku loro. Agama karo dunia iku fil hasanah itu. Fid dunya hasanah. Hasanah itu berarti masuk agamaku api ono ya Allah, duniaku yo api ono ya Allah, tapi dengan cara qanaah dan digai barang-barang halal sing iso mendekatkan diriku kepada Allah. Iku maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah melbusuan swarga jauh dari neraka. Iku maksudnya fil akhirah. Dong apa lagi? Ya, aman? Hafal gurung iki? Atau gak pernah doa ini? Kayak wajah-wajah ini gak tahu doa kayak gini iki. Pak Andi kayak salah doa gini kayak seger. Baik, yang nomor 3.
Yang nomor 3, wa aslih li akhirati. Ya Allah, aslih li, perbaiki untukku ya Allah, akhirati, akhiratku ya Allah, allati fiha, yang di akhiratku itu, ma'adi, tempat kembaliku ya Allah. Jadi pertama agama sik, mari ngono dunia, mari ngono akhirat. Karena apa? Karena kita itu hidup di dunia sik, hidup di dunia sik, mari ngono kembali ke Allah. Kenapa kita meminta kepada Allah, ya Allah api ono akhiratku ya Allah? Karena akhiratku itu tempat kembaliku ya Allah. Nah, maksudnya piye iki? Maksudnya ya Allah api ono akhiratku piye maksudnya? Kita memohon kepada Allah semoga Allah ngapii akhiratku itu maksudnya piye? Satu, dengan cara beramal soleh. Ya Allah gampangkan aku ya Allah iso beramal soleh. Itu maksudnya Pak, perbaiki akhiratku ya Allah. Nah, kalau kita dari demi hari iso ngapii amalan dewek, digampangkan oleh Allah untuk beramal soleh. Banyak amalan soleh Pak. Delokon sedekahmu, delokon maca Qur'anmu, delokon apa? Ibadah puasa kamu, gimana sholat malam kamu, itu kan namanya bentuk kebaikan kan Pak. Zikirmu delokon, itu adalah semua adalah perbaikan akhiratku. Dengan Allah ngasih taufik kepada kita, memudahkan kita untuk beramal soleh. Wa mulazamatut taqwa, dan komitmen terus menerus iso takwa kepada Allah Pak, dan iso menjauhi maksiat. Itu maksudnya aslih li akhirati. Ingat, perbaikan akhirat itu bentuknya nambah nggak amalan kamu, dan semakin semangat nggak Anda dalam beramal, dan Anda bisa nggak menjauhi maksiat-maksiatnya Allah. Kalau kok kendor amalan ketaatan kendor, maksiatnya maju, berarti apa? Ajur akhirat kamu. Ingat loh, akhirat itu tempat kembali kita, tempat kembali kita. Makanya Rasulullah berdoa kepada Allah, karena kita butuh persiapan untuk hari kita kembali, untuk hari kita kembali kita butuh persiapan. Makanya berdoa kepada Allah untuk perbaikan itu. Wis dieling-eling Pak, tempat kembali kita kapan besok Pak? Di akhirat besok. Piye amalin dewek, gimana bekal kita itu gimana? Wis cukup apa ora ya? Apalagi masa-masa pandemi gini kan Pak, nggak tahu apakah besok kita kena corona kan, baru ngono mati, atau nggak tahu kan. Tinggal bekal kita menuju ke akhirat ini gimana. Taib ya, Masya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, jadikan hidup ini tambahan untukku setiap kebaikan. Ya Allah, naam, jadikan hidup ini tambahan setiap kebaikan. Maksudnya setiap kali Anda itu Allah kasih panjang umur, dengan panjangnya umur itu salah satu sebab nambah beramal soleh, nambah takwa. Itu maksudnya. Ojo kok tambah dino tambah maksiat. Makanya kasus banyak ini. Hasan Al-Basri itu Pak, di penghujung akhir dari siang itu berpikir, kira-kira aku nambah apa di hari ini? Karena pasti hari ini berkurang umurku. Berkurang umur harus tambah amal, kan gitu Pak ya. Berkurang umur harus tambah amal. Semakin hari demi hari
tambah mendekat kepada kematian. Berarti harus tambah hari harus nambah amalan. Selalu dia menangis kalau dia melihat amalan dia itu tidak seimbang dengan kurangnya umur, itu dia menangis. Nah, ini yang kita harus memohon kepada Allah, bersimpuh di depan Allah. Jangan sampai tambahnya umur kita ini tambah dosa gitu loh Pak. Ojo sampai tambah umur tambah dosa. Harusnya kan tambah umur tambah taat, tambahan untuk ustadz kebaikan. Jangan sampai tambah umur tambah maksiat. Itu mana? Waja'alil hayata, jadikan hidup itu tambahan, sebab tambahan untukku di setiap kebaikan. Ingat, fi kulli khair. Di setiap kebaikan, pintu kebaikan Anda bisa lakukan. Banyak pintu-pintu kebaikan. Bantu orang, senyum orang, kepada orang. Banyak pintu kebaikan. Itu adalah sebab Anda bisa menambah amalan Anda. Itu di pintu setiap kebaikan. Waj'alil mauta, dan jadikan kematian itu rahatan li, istirahat untukku, mingkul lisarin, dari setiap kejelekan. Artinya jadikan kematianku itu adalah istirahatku dari semua dosa dan maksiat, dari semua fitnah dan ujian. Makanya kita itu mati Pak, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama apa itu? Kemungkinan yang pertama itu mustarih, dan ada kemungkinan yang kedua itu mustarah. Kalau mustarih berarti Anda beristirahat, Anda tenang, Anda beristirahat dari semua dosa dan maksiat. Tapi kalau mustarah, orang lain merasa istirahat dari kejahatan kamu. Jangan sampai kita itu mustarah. Naam, orang lain tuh merasa istirahat dari kamu karena kebejatan kamu dan kemaksiatan kamu. Jadilah kita itu mustarih. Kita itu yang beristirahat. Dengan kita itu mati, berarti kita sudah nggak mungkin maksiat. Kita nggak mungkin berbuat kemaksiatan. Maka kita beristirahat dari semua kejelekan. Kan itu Pak ya. Alhamdulillah kan gitu Pak. Andai kata Allah cabut hari ini mati kan, maka harapan kita adalah kita beristirahat dari dosa dan maksiat. Jangan sampai mustarah, orang lain itu merasa istirahat dari perbuatan maksiat kamu dan kejahatan kamu. Artinya kalau kita seorang mukmin selalu taat kepada Allah, selalu ini, kalau sudah mati berarti apa? Kita merasa aman karena kita nggak mungkin maksiat lagi, karena kita sudah dicabut oleh Allah nyawa kita. Berarti kita istirahat dari perbuatan dosa, istirahat dari semua kejelekan dan maksiat. Tapi kalau kita pelaku maksiat, berarti jin, hewan, manusia itu beristirahat dari perbuatan dan kejahatan kamu. Bisa dipahami insyaallah. Apapun dan bagaimanapun keadaannya, kita berdoa kepada Allah semoga kematian itu rahatan lana, adalah istirahat kita dari semua dosa dan maksiat. Artinya sudah kita nggak mungkin berbuat dosa dan maksiat lagi, dan itu berarti husnul khatimah bagi seorang hamba. Tapi kalau dia selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang lain itu beristirahat dari kamu, ya, beristirahat dari kamu, dari kejahatan kamu dan maksiat kamu. Maka jangan sampai orang lain itu merasa tenang dari diri kita, bukan merasa kehilangan dari kita kan. Jadikanlah kita itu, orang lain itu merasa kehilangan dari kita, bukan merasa senang dengan hilangnya kita. Berarti itu sebuah tanda kejelekan pada diri kita. Itulah mungkin sesingkat mungkin kita jelaskan hadis tadi, semoga ya bermanfaat dan mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan mungkin.
Hmm. Ya. Kehidupan dunia itu harus timbang antara dunia dan akhirat itu. Ada yang bilang boleh di dunia itu harus timbang antara akhirat dan dunia. Bahasa orang yang mengatakan dunia dan akhirat itu seimbang salah, Pak. Salah tinjauannya dari Al-Quran. Kata Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunia. Carilah apa-apa yang ada di sisi Allah, yaitu akhirat, dan jangan lupakan bagian kamu dari dunia. Yang akhirat disuruh mencari, tapi masalah dunia dibilang apa? Jangan lupa. Tentu tabir ini berbeda kan? Kalau Anda nyuruh delok dunya, delok akhirat, beda dengan Allah kan? Kalau Allah jangan lupa. Ojo kok ngurus akhirat tok lalu Anda melupakan duniamu. Ojo lali, ojo ngomong ojo lali. Berarti awakmu tetap ndelok dunya kan untuk Pak ya. Iya kan gitu kan? Tapi gak iso seimbang karo akhirat. Paham, Mbak? Allah mengatakan lagi, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak akan menjadikan dua hati itu dunia dan akhirat. Enggak mungkin, Pak. Sama, pasti ada yang terkalahkan. Pasti ada yang terkalahkan, imma dunianya atau akhiratnya atau akhiratnya. Nah, adapun secara fakta ada nggak orang itu bisa 50-50 antara dunia dan akhiratnya? Bisa nggak? Kasih contoh dari mereka. Hah? Bisa nggak? Bisa. Imma akhiratnya lebih diunggulkan atau dunianya yang lebih diunggulkan. Nggak mungkin bisa, Pak. Bayangkan aja kita ini kerja, Pak, dari pagi sampai jam berapa? Wis ndelok donya apa ora? Mari ngono sik jogok toko sampai jam piro? Malam. Terus turumu jam piro? Terus iso salat malam. Mana? Pak Ingki ndelok duit kan juga untuk apa? Ibadah kan gitu kan? Iya, ndelok duit kanggone apa? Kanggo urip kok sampai sak munakae kan? Enggak kelewatan toh. Lah ya wis sudah, kalau antum mau seimbangkan berarti kalau Anda cari uang jam 7 sampai jam 4 berarti berapa jam itu? Ya kanggone iku kanggo ibadah zikir wae. Salat terus iso. Salate pirang menit? Gak iso, Pak. Bohong. Dusta. Gak bisa. Jelas? Udah, nggak ada pertanyaan lagi. Sepenting ngaji nih deweku intinya apa sih? Ayo ngaji. Awak dewek iki kalau pingin apik uripin dewek, anak dewek, keluargain dewek, istri dewek, ayo ngaji. Pegangannya agama itu harus kita kuatin, Pak. Kalau enggak ajur semuanya. Ilmu agama itu pegangannya dewek. Cekelane dewek. Tanpa agama berantakan. Udah ini ngaji intinya. Yes? Terkait dengan pekerjaan sebagai nelayan, mungkin pada saat hari Jumat kita pergi melaut, biasanya melaut kan sampai sore, itu gimana pendapatan yang kita dapatkan? Hukum bekerja itu kan kapan wae kan orang ada masalah, Pak. Cuma kalau kita mau lihat sironya Nabi dan para sahabat, para salaf dulu itu Jumat itu orang-orang kerja libur, tapi libur kalau bukan libur itu ibu bukan libur itu nang masjid jam 7 wis nang masjid, Pak. Iku salah biyen. Ya dewek juga nggak kerja tapi yo nang omah babalan yo nggak masuk juga kan, Pak ya. Artinya kan ngono, Pak, artinya ngono. Jadi ya, jadi yang kedua. Poin yang kedua, kalau Anda
berangkat itu kan berarti enggak Jumatan kan Pak. Ini yang masalahnya di sini. Sedangkan mencari rezeki itu kan bukan sebuah kewajiban saat itu, kan masih ada waktu yang lain. Beda dengan orang itu safar di hari Jumat yang memang itu sebuah tuntutan, dia harus safar karena kebutuhan saat itu. Tapi kan ini kan kerjaan kan memang Anda yang bikin sendiri dong. Tuntutan duit juga masih ada gitu kan. Sekurang ya, sekurang dela, sekurangnya kapan gitu kan. Wong seminggu istirahat bisa. Jadi permasalahannya adalah terletak pada sholat Jumatnya Anda tinggalkan, ini masalahnya. Sedangkan Jumatan itu hukumnya apa? Wajib bagi Anda, yang Anda harus lakukan. Kalau Anda kata Anda mau miyang tapi Jumatan datang, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi kalau ditanya gimana penghasilannya, penghasilannya kamu sah saja, karena itu miliknya Allah, kamu ambil sah saja, ya kan? Cuma penghasilan kamu itu teriringi dengan sebuah dosa, ya berpengaruh tetap halal Pak. Tapi kalau kurang berkah mungkin, karena apapun kerjaan yang diiringi dengan apa? Kemaksiatan itu mengurangi keberkahan, itu jelas. Tapi kalau sah, makanya duitnya kan gak iso nyantol loh, entante wae. Oh jadi ora berkah. Nah, jenengan bisa kerja, Pak. Bojo iku ya aja kok kon kerja wae. Butuh istirahat bapak iku. Dari sini cepat juga berangkat ya, Pak? Enggak tahu? Nah, ya. Wong muslim lah musuh. Udah ya? Udah sampai di sini insyaallah. Ya namanya awalan ya suwe-suwe. Engko engko panas soalnya kan kurang terbiasa. Libur wae suwe kan jadi ya. Kesuwen liburan jadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.